Oke, mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami di kelompok kinestetik visual akan mempresentasikan materi tentang OBS. Apa sih itu OBS? Akan dibacakan oleh Ibnu Dare. Oke, jadi apa itu OBS? OBS, Open Broadcaster Software Studio, atau OBS adalah sebuah perangkat lunak atau software bersifat open source atau gratis, yang kegunaannya sebagai perekam video offline dan live streaming kompatibel dengan Mac, Windows, maupun Linux. Selanjutnya, Baik, di slide ini akan dibacakan oleh Abdul dan juga Janisa. Fitur-fitur yang dimiliki OBS. Yang pertama yaitu mendukung adanya multicam dalam live. Jika kamu sering melihat live di acara TV, kamu tentu mengetahui jika aksi yang ditampilkan tidak hanya disiarkan melalui satu kamera. Yang kedua, mixer audio bawaan tak hanya beragam video yang dapat kamu masukkan untuk disiarkan secara live. Salah satu fitur unggulan OBS adalah adanya mixer audio bawaan. Dengan ini, bahkan kamu bisa mengatur audio dari tiap screen tersebut agar tetap nyaman didengar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Janessa. Belum, Gi. Masih ke fitur. Masih fitur-fitur ya. Ya, fitur-fitur yang dimiliki OBS yaitu dapat melakukan perekaman layar strategi pemasaran online. Awalnya, OBS dikenal luas di kalangan gamer karena memiliki fitur dapat melakukan perekaman layar secara real time, menyisipkan teks saat live strategi marketing TikTok seperti layaknya siaran live di televisi. Kamu juga bisa menambah running text. Next. Baik. Keunggulan menggunakan OBS yaitu performa yang baik, melakukan capture dan mixing video atau audio secara real time, membuat scene yang terdiri dari banyak sumber termasuk capture Windows, image, text, browser Windows, webcam, capture card, dan lain-lain. Next. Inilah anggota dari Visual Kinesthetic, yaitu IGD Yogi Vrindawan, Abdul Rahman, Janisa Putri Sabein, Intan Permata Putri, Kevira Primari Arsida, Irfan Saputra, Eko Saputra, Muhammad Ibnu Andreas, dan Pinky Eka Prastiwi. Selanjutnya adalah praktek bagaimana menggunakan OBS yang akan disampaikan oleh Intan Permata Putri. Pada Intan, kami persilahkan. Baik, apakah sudah terlihat layar saya? baik sudah terlihat. Oke, langsung aja ya, kita langsung masuk ke software OBS atau Open Broadcaster. Jadi di sini saya akan bantu menjelaskan tools-tools apa aja yang ada di OBS. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di presentasi, ada beberapa fitur atau keunggulan yang ada di OBS. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat scene dulu. Untuk membuat scene itu yang pertama langkahnya adalah kita klik di sini ada tool yang opsinya bernama profile, kemudian di sini ada pilihan new. Jadi kita buat yang baru gitu ya. Habis itu kita namain aja, karena tadi saya sudah buat scene 1, di sini saya akan buat scene 2. Oke, saya ulang ya. Kita cari nama yang lain aja. Oke. Nah, di sini kan ada 3 pilihan nih.
ada optimize for streaming, recording is secondary, kemudian ada optimize just for recording. Nah, untuk yang pertama ini biasanya digunakan untuk streaming, karena di sini kita akan mempraktekkan untuk record, jadi kita pilih opsi yang kedua, yang optimize for recording ini. Selanjutnya kita klik next. Kemudian di sini ada ini adalah ukuran dari ini layar yang akan kita tampilkan. Biasanya saya sendiri tuh pakai ukuran yang 1920 kali 1080. Untuk FPS-nya biasanya saya pakai yang 30 fps. Kemudian kita next aja ya. Nah, di sini langsung di-apply. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya akan memberitahu tools yang ada di sini. Fitur-fitur yang ada di OBS ini, yang pertama di bagian search. Search ini seperti tadi yang udah dijelaskan, ada beberapa opsi yang ada di sini. Yang paling atas ini adalah audio input capture. Jadi contohnya waktu kita akan merekam suara seperti ini, dari bedanya antara audio input capture dan audio output capture itu, kalau yang audio itu dia biasanya kita pakai headset atau pokoknya pakai input. Nah, nanti settingannya di sini. Sedangkan kalau untuk yang audio output capture itu tanpa tambahan perangkat lainnya gitu. Kemudian di bagian 3 tuh ada kayak browser. Jadi kalau browser itu biasanya digunakan untuk cari searching. Pokoknya kalau misalnya kita ada ini link gitu, bisa searching lewat sini. Kalau misalnya oh ya, ini tadi saya belum jelaskan ya. Jadi ini adalah tampilan layar yang kita rekam. Tadi kan karena saya buat tampilan OBS yang browser tadi, jadi dia muncul di sini. Kalau misalnya mau ngilangin, bisa diklik delete atau Ctrl Z. Tuh. Selanjutnya di sini ada pada umumnya aja ya, kayak ini game capture. Jadi kalau misalnya kita lagi ngegame gitu, terus mau streaming atau record real time, bisa aktifkan yang ini. Jadi nanti dia langsung otomatis kerekam waktu kita ngegamenya itu. Kemudian ada image di sini. Kalau image kita mau upload foto dari ini perangkat kita, dari PC kita. Habis itu nanti kalau misalnya sudah keseleksi, dia masuknya ke sini. Saya contohin ya. Misalnya kita pilih nih ke browser. Habis itu sorry. Nah ya. Kalau misalnya misalnya foto ini. Nah, kita klik buka aja. Nah, di sini kan muncul nih fotonya. Habis itu kita klik OK, dia muncul di sini. Nah, untuk nyesuaiin sendiri kita tinggal atur aja mau diletakin di mana. Gitu. Misal di sini. Oke. Next ada teks. Tadi kayak yang sepertinya ada yang jelasin teks. Kalau misalnya di OBS itu bisa nampilin teks. Nah, di sini kita tinggal tulis aja teks apa yang mau kita ini taruh di layar yang tadi. Nah, misalnya ini ya, di sini ada pilihan juga mau pakai font yang apa, kita klik OK aja. Nah, nanti dia masuk ke sini. Tuh. Begitu. Oke. Caranya sama, kalau misalnya mau ngapus itu tinggal di delete atau di Ctrl Z ya.
Cukup sih kalau untuk source-nya, kita lanjut ke audio mixer-nya. Jadi kalau misalnya di audio mixer ini, keunggulan OBS itu suara kita waktu kita ngomong tuh bisa diperbesar, bisa diperkecil. Tinggal diatur aja di sini. Kemudian di bagian scenes transition ini ada durasi untuk kita ngerekam layarnya. Jadi misalnya di sini kita mau atur 1 jam pun juga bisa gitu loh. Masih banyak kok pilihannya. Selanjutnya di sini di bagian kontrol ada, kalau misalnya kita udah setting semua nih, udah apply semua, kita langsung start recording. Misalnya kita mau streaming, tadi waktu di bagian scene yang paling awal itu kita pilih opsi yang pertama, berarti di bagian akhirnya kita tinggal start streaming. Ya, karena tadi kita start recording, ini udah mulai record gitu. Untuk jedanya ini. Oke, sorry ya agak nge-lag. Oke, cukup sih. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pinky. Terima kasih. Terima kasih juga Intan. Oke, baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang apa itu OBS dan bagaimana cara penggunaannya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.